Salve sahabat Katoliku keren, Tuhan Yesus memiliki banyak cara untuk memanggil anak-anaknya ke rumah yang sejati, yaitu ke gereja yang didirikannya, yaitu Gereja Katolik yang kudus. Setiap tahunnya, Gereja Katolik di dunia menyambut 16 juta orang menjadi Katolik, baik melalui baptisan maupun penerimaan. Sahabat Katoliku keren, panggilan Tuhan dalam iman Katolik tak hanya diberikan kepada kalangan masyarakat tertentu, tapi juga seluruh elemen masyarakat, bahkan sekalipun merupakan seorang pemimpin negara atau presiden. Itulah yang dialami oleh para presiden terkenal dari berbagai negara ini. Sahabat Katoliku keren, inilah 6 presiden yang memutuskan berpindah agama mengikuti panggilan mereka menjadi Katolik. 6. Moussa Dadis Camara, Presiden Gini Islam ke Katolik. Lahir pada tahun 1968, Moussa Dadis Camara adalah Presiden negara Gini yang menjabat dari tahun 2008 hingga tahun 2009. Gini sendiri merupakan salah satu negara yang terletak di Afrika Barat. Di negara ini, hanya 3% penduduknya yang beragama Katolik. Walau sedikit, namun Tuhan memiliki banyak cara untuk memanggil anak-anaknya semakin banyak datang kepadanya ke pangkuan Bunda Gereja yang kudus. Sentuhan kasih Tuhan menyentuh hati Presiden Moussa Camara hingga memutuskan dibaptis dan berpindah dari Islam menjadi Katolik pada tahun 2010. Keputusan Presiden Moussa Camara berpindah menjadi Katolik ini menggemparkan rakyat negaranya, di mana 85% beragama Islam dan menjadi mayoritas. Namun seiring berjalannya waktu, rakyat negara Gini akhirnya sudah bisa menerima keputusan pemimpin negara mereka yang memutuskan berpindah menjadi Katolik. 5. Moon Jae-in, Presiden Korea Selatan, ateis ke Katolik. Lahir pada tahun 1953, Moon Jae-in adalah Presiden Korea Selatan yang menjabat dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Moon Jae-in juga adalah Presiden beragama Katolik keempat di Korea Selatan. Ia dikenal sebagai presiden yang sangat taat juga dalam iman Katoliknya. Ia bahkan selalu mengikuti misa, menerima tubuh dan darah Kristus dalam gereja Katolik, serta kerap pergi ke Vatikan berjumpa dengan Paus Fransiskus, sekaligus mempererat kerjasama antara Korea Selatan dan Tahta Suci Vatikan. Di balik sosok Presiden Korea Selatan ke-12 yang luar biasa ini, ternyata ia juga memiliki pengalaman spiritual. Moon Jae-in bukan terlahir Katolik sejak bayi. Kala itu, ketika dirinya masih kecil, ia dan orang tuanya meninggalkan Korea Utara menuju Korea Selatan dan menjadi pengungsi. Ia tersentuh akan kebaikan hati para biarawati Katolik yang melayani mereka dengan penuh kasih setiap harinya di Busan, Korea Selatan. Ia lalu memutuskan menjadi Katolik dan mendapat nama baptis Timotius. Moon Jae-in lalu bertumbuh menjadi anak Katolik yang hebat dalam iman hingga terpilih juga menjadi presiden. Tidak diketahui apa agama sebelumnya, namun kemungkinan dirinya sebelumnya adalah seorang ateis atau mungkin juga seorang Buddha yang memutuskan dibaptis menjadi Katolik. 4. Carlos Menem, Presiden Argentina, Islam ke Katolik. Sahabat Katoliku keren pasti terkejutkan bahwa Argentina yang adalah negara mayoritas Katolik pernah memiliki presiden yang dulunya bukan seorang Katolik. Ya, itulah Carlos Saul Menem. Lahir pada tahun 1930, Carlos Menem berasal dari keluarga Muslim Suriah. Kala itu orang tuanya adalah imigran asal negara Suriah Timur Tengah yang pergi mencari suaka lalu menetap tinggal di Argentina. Carlos lalu lahir dan besar di Argentina. Ia lalu terjun ke dunia politik. Disinilah panggilannya semakin kuat untuk menjadi Katolik. Ia pun memutuskan dibaptis dan berpindah dari Islam menjadi Katolik. Ia lalu bertumbuh menjadi orang Katolik yang taat.
Pada tahun 1989, Carlos terpilih menjadi Presiden Argentina hingga tahun 1999. Pada tahun 2021, ia menutup usia masuk dalam kehidupan abadi di surga dan meninggalkan 4 orang anak. 3. Sayez Zerbo, Presiden Burkina Faso, Islam ke Katolik. Sayez Zerbo adalah presiden dari negara Burkina Faso. Lahir pada tahun 1932, ia menjabat sebagai Presiden Burkina Faso sejak tahun 1980 sampai 1982. Sayez Zerbo yang adalah seorang presiden beragama Islam, memutuskan mengikuti panggilannya untuk dibaptis menjadi pengikut Kristus. Ia pun berpindah menjadi Katolik. Pada tahun 2013, ia menutup usia berbahagia bersama para kudus di surga. Negara yang terletak di Afrika Barat ini memiliki populasi umat Katolik yang mencakup 20% dari total penduduk negara Burkina Faso. 2. Hubert Maga, Presiden Benin, Islam ke Katolik. Koutou Kou Maga adalah presiden dari negara Benin, salah satu negara yang terletak di Afrika Barat. Presiden yang menjabat dari tahun 1951 sampai 1959 ini ternyata memiliki pengalaman spiritual. Di usia 20-an tahun, perjalanan iman membuat dirinya memutuskan berpindah agama dari Islam menjadi Katolik. Ia pun dibaptis dan mendapat nama baptis Hubertus. Hubert Maga lalu bertumbuh menjadi orang Katolik yang luar biasa hingga terpilih menjadi presiden negara Benin. Pada tahun 2000, ia menutup usia masuk dalam kehidupan abadi di surga. Di Benin sendiri memasuki abad 21, agama Katolik berkembang pesat hingga Benin yang mayoritas sebelumnya adalah Islam, kini telah berubah menjadi negara yang mayoritas Katolik, mencakup hampir 28% dari penduduk. 1. Kim Dae-jung, Presiden Korea Selatan, Buddha ke Katolik. Kim Dae-jung adalah Presiden Korea Selatan yang menjabat dari tahun 1998 sampai tahun 2003. Lahir pada tahun 1925, Kim Dae-jung ternyata bukan terlahir sebagai orang Katolik. Dirinya diketahui terlahir sebagai penganut agama Buddha. Perjalanan spiritual dalam dunia politik membuat dirinya meminta dibaptis dan berpindah agama dari Buddha ke Katolik. Ia pun lalu mendapat nama baptis Thomas More, berubah menjadi orang Katolik yang taat, bahkan menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang beragama Katolik. Kim Dae-jung selalu membawa nilai-nilai iman Katolik dalam kepemimpinannya, di antaranya tentang semangat melayani, berkorban, pengampunan, dan rekonsiliasi. Pada 2009, ia menutup usia masuk dalam kehidupan abadi di surga. Sahabat Katoliko keren, itulah 6 presiden yang memutuskan mengikuti panggilan mereka berpindah agama menjadi Katolik. Semoga ini menguatkan iman kita dan membuat kita semakin bangga akan iman Katolik yang kudus. Bangga menjadi Katolik, tetaplah setia menjadi Katolik hingga akhir apapun yang terjadi, karena Katolik kita memang keren. Salve! Keluarga kami dibangun dari berbagai bangsa, baik orang tua maupun muda, kaya dan miskin, pria dan wanita, orang yang berdosa maupun yang kudus. Keluarga kami selama berabad-abad telah ada di dunia ini. Dengan rahmat Tuhan, kami membangun rumah sakit dan merawat orang sakit. Membangun panti-panti asuhan untuk membantu orang miskin. Kami adalah organisasi berbasis keagamaan terbesar di dunia, memberikan penghiburan bagi mereka yang membutuhkan. Kami mendidik lebih banyak orang dibandingkan organisasi lain. Kamilah yang mengembangkan metode ilmiah dengan pembuktian yang ilmiah juga. Kami mengembangkan sistem pendidikan dunia dan memperjuangkan hak dalam kehidupan setiap manusia maupun juga dalam pernikahan dan keluarga. Banyak kota di dunia diberi nama orang kudus kami menjadi inspirasi atas jalan suci mereka. Dibimbing oleh Roh Kudus, kamilah yang membuat Alkitab dan melestarikan tradisi suci. Roh Kuduslah yang masih terus membimbing kami hingga lebih dari 2000 tahun. Kami adalah Gereja Katolik.
Dengan jumlah anggota keluarga lebih dari 1 miliar, memberikan sakramen sebagai pemenuhan hidup iman Kristiani. Selama berabad-abad kami selalu berdoa untukmu dan juga untuk dunia, setiap jam dan setiap hari dalam misa yang kudus. Yesus sendirilah yang mendirikan gereja kami ketika ia mengatakan kepada Petrus, pemimpin gereja Katolik pertama, "Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Selama 2000 tahun kami memiliki garis kepemimpinan yang tak terputus, yang membimbing gereja Katolik untuk mengasihi dunia yang saling melukai di dalam dunia yang dipenuhi kekacauan dan luka. Sungguh meneguhkan jika kami mengetahui bahwa ada yang tetap berada dalam kebenaran sejati yang kuat, yaitu iman Katolik. Cinta kasih yang kekal dari Tuhan dianugerahkan kepada seluruh ciptaannya. Jika Anda jauh dari gereja Katolik, kami mengajak Anda untuk mengunjungi gereja Katolik hari ini karena kami selalu terbuka. Kami adalah keluarga besar yang dipersatukan oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami adalah gereja Katolik, selamat datang kembali ke rumah yang sejati.